Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, pernah nggak sih ngerasa kayak semuanya tiba-tiba gelap? Kayak hidup tuh kayak lorong panjang yang nggak ada ujungnya. Masalah datang bertubi-tubi, dan kita cuman bisa duduk diam, bingung harus mulai dari mana. Kadang, yang paling menyakitkan bukan cuma masalahnya, tapi rasa bingung dan buntu, rasa nggak tahu harus apa. Rasanya seperti tenggelam di laut yang luas, tanpa pelampung, tanpa peta, dan nggak ada kapal yang kelihatan. Dalam Islam kita diajarkan bahwa hidup memang bukan soal segalanya harus jelas dan terarah. Justru, dalam kebingungan itulah kita seringkali paling dekat dengan Allah. Tapi bagaimana kalau kita bahkan nggak bisa berpikir jernih untuk berdoa? Untuk berharap? Tenang, yuk kita duduk bareng dan pelan-pelan merenung. Pernah nggak sih kamu merasa bingung banget? Kayak lagi di tengah jalan tapi semua arah tampak kabur. Mau maju ragu, mundur pun berat. Kepala penuh tanya, hati penuh sesak, lalu muncul bisikan, apa aku ini gagal ya? Tapi tenang, bingung dan buntu itu bukan tanda kamu gagal, itu tanda kamu manusia. Dalam Islam, bahkan orang-orang terbaik pun pernah merasakan hal yang sama. Yuk kita lihat sebentar kisah Nabi Muhammad SAW. Di awal-awal kenabian, beliau pernah mengalami masa fatratul wahyi, yaitu saat wahyu sempat terhenti. Bayangin ya, lagi semangat menyampaikan risalah, tiba-tiba wahyu nggak turun lagi. Hari demi hari berlalu dan Rasulullah merasa bingung, gelisah, bahkan sempat merasa mungkin Allah marah atau meninggalkannya. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat yang menenangkan itu. Demi waktu duha dan demi malam, apabila sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Ad-Duha 1 dan 3. Masya Allah, Allah tahu bahkan nabinya yang paling mulia pun bisa merasa buntu. Dan Allah jawab dengan kasih sayang, bukan dengan marah. Contoh lain? Yuk ingat kisah Nabi Yunus alaihi salam. Beliau pernah pergi meninggalkan kaumnya karena merasa sangat lelah dan kecewa. Tapi akhirnya beliau berada di dalam perut ikan, gelap, sempit, dan tak tahu harus bagaimana. Di titik itu, beliau tak menyerah. Apa yang beliau ucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Al-Anbiya 87. Tiada Tuhan selain Engkau Maha Suci. Engkau sungguh aku termasuk orang yang zalim. Doa itu jadi bukti. Bingung bukan akhir dari segalanya, tapi awal kembalinya hati pada Allah. Dalam hidup ini, wajar banget kalau kamu merasa mentok. Nggak tahu harus gimana. Jalan terasa buntu. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan kalau kamu gagal. Mungkin itu cara Allah ngajak kamu berhenti sebentar biar kamu istirahat, biar kamu dengerin Dia lebih dekat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Atau kalau mau pakai versi Qur'annya, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Insyirah 6. Jadi, kalau kamu lagi bingung jangan panik. Kalau kamu lagi buntu jangan putus asa. Itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu masih hidup dan kamu manusia. Dan selama kamu masih menggantungkan harapanmu pada Allah, pintu-pintu akan terbuka, satu persatu. Kadang kita merasa sudah mentok, sudah usaha ke sana kemari, tapi hasilnya tetap nihil. Kita mulai mikir, mungkin emang nggak ada jalan. Padahal, bisa jadi, bukan nggak ada jalan. Tapi logika kita yang belum nyampe ke jalan itu. Karena dalam hidup ini, jalan keluar itu milik Allah, bukan milik logika kita. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan
keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. At-Talaq 2 dan 3. Lihat deh, Allah nggak bilang barang siapa yang pintar atau strateginya hebat, tapi yang bertakwa. Artinya, logika dan rencana manusia bukan satu-satunya kunci. Jalan keluar datang dari arah yang seringkali nggak masuk akal menurut manusia, tapi sangat mudah bagi Allah. Contohnya, yuk kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Bayangin beliau dan Bani Israel dikejar Fir'aun dan pasukannya, di depan laut di belakang musuh. Menurut logika, nggak ada jalan keluar. Tapi justru di saat itulah Allah bukakan jalan, laut terbelah, sesuatu yang bahkan nggak pernah terpikirkan oleh akal manusia. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah laut itu dan tiap-tiap belahan seperti gunung yang besar. Asy-Syu'ara 63. Akal manusia pasti bilang, udah tamat. Tapi disitulah Allah tunjukkan bahwa jalan keluar itu hak prerogatifnya. Bukan wilayah kerja logika kita. Kita juga bisa belajar dari kisah Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke Madinah. Saat beliau dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur, para kafir Quraisy sudah sampai di depan gua. Logika bilang, wah ketangkep nih. Tapi lihat, bahkan laba-laba dan burung merpati jadi bagian dari skenario Allah untuk melindungi Rasul-Nya. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. At-Taubah 40. Lagi-lagi, bukan strategi yang menyelamatkan, tapi keberkahan dari Allah yang menunjukkan kuasa-Nya. Jadi, kalau hidup kita lagi terasa mentok, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa nggak ada jalan. Bisa jadi jalan itu sudah ada, cuma belum kelihatan. Bisa jadi, Allah sedang menunggu kita berhenti mengandalkan logika dan mulai berserah penuh padanya. Karena kadang, keajaiban itu datang saat kita melepaskan skenario kita dan percaya penuh pada skenarionya. Kadang dalam hidup kita merasa buntu. Langkah sudah diambil, doa sudah dipanjatkan, usaha sudah dikerahkan. Tapi tetap saja, jalan terasa mentok. Di titik itu, sebagian dari kita mulai bertanya-tanya, apa aku harus menyerah? Padahal, berhenti sejenak itu bukan tanda kekalahan. Tapi bisa jadi bentuk dari tadabbur, merenung, mengevaluasi, dan memberi ruang untuk melihat arah dengan lebih jernih. Dalam Islam bahkan Rasulullah SAW pernah mengalami momen seperti ini. Coba ingat peristiwa hijrah ke Taif. Rasul datang dengan harapan dakwah bisa diterima. Tapi apa yang terjadi? Beliau disambut dengan penolakan, bahkan dilempari batu hingga berdarah. Apakah beliau langsung lanjut ke tempat lain? Tidak. Rasul justru berhenti, duduk di bawah pohon anggur lalu berdoa. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku. Doa ini masyhur dalam kisah hijrah ke Taif. Dalam momen itu Rasul tidak melanjutkan perjalanannya begitu saja. Beliau berhenti, bukan untuk menyerah tapi untuk kembali menguatkan niat, untuk membiarkan hati kembali teguh. Dan lihat setelah itu datang pertolongan Allah. Malaikat Jibril datang dengan tawaran luar biasa, menghancurkan Taif. Tapi Rasul menolak. Beliau memilih sabar dan melihat lebih jauh. Siapa tahu dari keturunan mereka kelak ada yang beriman. Itulah titik pentingnya. Berhenti sejenak bukan untuk mundur, tapi untuk melihat dengan pandangan yang lebih luas. Allah pun mengajarkan kita tentang ritme hidup yang seimbang. Ada waktu bekerja, ada waktu beribadah, dan ada waktu untuk merenung. Dalam Al-Quran, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Insyirah 6. Ayat ini tidak mengatakan kemudahan itu datang setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Artinya, saat kita sedang dalam titik sulit, kemudahan itu sebenarnya sedang mendekat. Asal kita tidak buru-buru menilai hasil dari proses yang belum selesai. Jadi kalau kamu lagi merasa stuck, lagi merasa pengen berhenti, enggak apa-apa. Berhenti sejenak itu bukan kalah.
Itu justru tanda kamu sadar bahwa kamu butuh jeda untuk menyusun ulang arah. Seperti Rasul di bawah pohon anggur itu. Berhenti, menangis, berdoa. Tapi dari situ, lahir kekuatan baru. Istirahatlah, renungkan. Lalu bangkit lagi insya Allah dengan hati yang lebih tenang dan langkah yang lebih mantap. Kadang hidup tuh rasanya kayak jalan di tengah kabut tebal. Kita udah coba mikir, rencanain usaha, tapi tetap aja bingung. Harus kemana? Pilihan mana yang paling tepat? Hati nggak tenang, pikiran muter-muter, dan rasanya ingin menyerah. Tapi tahukah kamu? Dalam Islam, kebingungan bukan akhir dari segalanya. Justru, saat kita bingung, itu momen terbaik buat kembali sepenuhnya ke Allah. Karena disitulah letak kekuatan yang luar biasa dari sebuah doa. Ya Allah, aku bingung, tapi Engkau Maha Tahu. Aku lemah, tapi Engkau Maha Kuat. Tunjukkan aku jalanmu yang paling Engkau ridai. Doa seperti ini, dari hati yang benar-benar pasrah, bisa lebih dahsyat dari rencana matang sekalipun. Karena saat kita pasrah sama Allah, kita sedang membiarkan Sang Maha Tahu yang ambil kendali. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW mengajarkan doa khusus saat seseorang merasa bingung dan berat hati menghadapi pilihan. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Ya Allah, aku memohon pilihan yang terbaik kepadamu dengan ilmumu, dan aku memohon kekuatan kepadamu dengan kekuasaanmu. Itu adalah doa istikharah. Bukan cuma untuk jodoh, tapi untuk segala keputusan hidup, pekerjaan, pindah rumah, sampai pilihan kecil sekalipun. Yuk kita tengok kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau melarikan diri dari Mesir karena membela seorang dari Bani Israel, beliau sampai di kota Madian. Bingung, nggak tahu harus kemana, nggak ada bekal, nggak punya siapa-siapa. Tapi di tengah kebingungannya beliau berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan apa saja kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Al-Qasas 24. Doanya simple, tapi tulus. Dan dari doa itu Allah bukakan jalan. Datanglah dua wanita yang kemudian membawanya ke rumah Nabi Syuaib alaihissalam yang akhirnya memberinya tempat tinggal, pekerjaan, bahkan jodoh. Lihat, bingung itu bukan akhir. Justru awal dari keajaiban. Kalau kita mau datang ke Allah dengan sepenuh hati, jadi saat kamu bingung, tarik napas, tenangkan hati, lalu doa. Doa bukan hanya cara meminta jawaban, tapi juga cara agar hati kita lebih tenang menerima apapun jawaban dari Allah. Karena bisa jadi, jalan yang bikin kita bingung sekarang justru sedang membawa kita ke tempat terbaik nanti. Kadang kita merasa, hidup ini seperti lomba lari. Kita ingin cepat sampai, cepat sukses, cepat nikah, cepat punya anak, cepat kaya, cepat bahagia. Kita maunya semua instan, serba cepat, dan kalau bisa, sekarang juga. Padahal Allah tidak pernah tergesa-gesa. Dia Maha Bijaksana. Dan semua yang Dia atur, pasti datang tepat waktu. Bukan cepat, tapi tepat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan tidaklah urusan kami itu melainkan hanya satu perkataan seperti kejapan mata. Al-Qamar 50. Artinya kalau Allah mau semuanya bisa terjadi secepat kilat. Tapi nyatanya Allah sering membiarkan proses itu berjalan. Pelan-pelan. Kenapa? Karena kita butuh proses itu untuk tumbuh. Lihat saja kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau diangkat jadi nabi saat umur 40 tahun. Dakwah beliau di Mekah berlangsung 13 tahun, penuh tekanan dan penolakan. Bahkan setelah hijrah ke Madinah, perjuangan masih panjang. Perang demi perang, fitnah, cobaan, semuanya datang satu persatu, padahal Allah bisa saja jadikan Islam menang dalam satu malam. Tapi tidak, Allah tuntun prosesnya pelan-pelan. Perintah syariat dalam Islam, larangan khamr misalnya, enggak langsung turun sekaligus, tapi bertahap. Pertama, Allah sebutkan bahwa khamr punya mudarat. Lalu,
Allah larang salat dalam keadaan mabuk, baru kemudian Allah turunkan larangan total. Semua itu bertahap, pelan-pelan, karena Allah tahu manusia butuh waktu untuk berubah. Kita yang seringkali nggak sabar, kita pengen doa langsung dikabulin, pengen hasil tanpa sabar menanam. Padahal, tugas kita bukan mempercepat hasil, tapi memperkuat ikhtiar dan sabar menunggu waktu Allah. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak tergesa-gesa sebagaimana tergesa-gesanya kalian." Kalimat ini sederhana, tapi dalam banget. Allah tahu waktu terbaik. Kita hanya perlu yakin. Jadi, kalau hari ini masih belum sesuai harapan, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah tidak sayang. Mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik, yang hanya bisa datang saat kita sudah siap, pelan-pelan saja. Karena Allah sedang menulis cerita hidup kita dengan penuh hikmah. Jadi kalau kamu lagi di fase itu sekarang enggak apa-apa. Ambil napas pelan-pelan dan yakini bahwa ini semua bagian dari proses. Allah enggak pernah ninggalin hambanya yang terus berusaha dan berdoa. Semangat terus ya. Sampai ketemu di titik terang itu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.